Ya pemirsa, Kementerian Perdagangan memprediksi harga kedelai dunia masih mengalami kenaikan di tahun ini. Hal ini disebabkan tren pertumbuhan harga kedelai global pada pertengahan bulan Mei yang berada di kisaran Rp10.084 per kilogram. Kementerian Perdagangan memprediksi harga kedelai dunia masih mengalami kenaikan pada tahun ini. Hal ini disebabkan tren pertumbuhan harga kedelai dari Chicago Board of Trade pada pertengahan bulan Mei yang berada di kisaran 15,86 dolar Amerika per bushels dengan harga akhir 10.084 per kilogram atau meningkat sekitar 11,2% dibandingkan April 2021. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengungkapkan bahwa kenaikan harga kedelai global tersebut ikut membuat harga kedelai di tingkat pengrajin tahu dan tempe mulai bergerak di kisaran 10.500 per kilogram. Bahkan berpotensi meningkatkan harga tahu dan tempe di tingkat pengrajin. Selain itu, pihak Kemendak memastikan juga akan terus memantau dan mengevaluasi pergerakan harga kedelai dunia baik saat terjadi penurunan maupun kenaikan harga. Langkah ini bertujuan untuk memastikan harga kedelai di tingkat pengrajin dan di tingkat pasar tahu dan tempe berada pada level yang sewajarnya. Adapun pemerintah menghimbau para importir agar dapat memotong rantai distribusi dengan menyalurkan langsung kepada industri pengrajin khususnya di daerah, kota dan kabupaten yang dekat dengan lokasi gudang importir atau pihak distributor guna mendapatkan harga terjangkau di tingkat pengrajin. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut bagaimana tata niaga kedelai di Indonesia, saat ini sudah tersambung bersama kami dengan Bapak Aif Syarifuddin selaku Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo. Selamat pagi Pak Aif. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aif, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semua sehat juga semua. Semoga kita sehat selalu Pak Aif. Baik Pak Aif, terkait pembahasan kita di paruh kedua Market Review hari ini kita akan membahas terkait dengan kenaikan harga kedelai secara global Pak Aif yang memang diproyeksikan penyebabnya adalah kenaikan permintaan di beberapa negara seperti di China begitu. Tapi di sisi lain Pak Aif, apakah pandemi COVID-19 dan juga cuaca ekstrim dari negara-negara pengimpor ini juga menjadi salah satu penyebab dari naiknya harga kedelai secara global pada saat ini Pak Aif? Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Yang keduanya bahwa karena sistem perdagangan kedelai yang dianut oleh Indonesia adalah sistem perdagangan bebas, maka berlaku hukum pasar ekonomi dunia. Supply and demand itu sangat mempengaruhi mengenai masalah harga-harga daripada kedelai. Jadi kalau kedelai supply and demand itu seimbang, harga akan tetap seimbang. Tapi kemarin itu tahun 2020 dan sekarang ini awal 2021 itu supply and demand tidak seimbang. Kenapa? Karena permintaan Cina itu dari 75 juta ton per tahun itu naik menjadi di atas 90 juta ton atau hampir 100 juta ton per tahun kemarin. Dengan demikian kedelai itu stok untuk ekspor ke negara-negara lain itu berarti berkurang. Maka wajar kalau harga di sana sesuai dengan CBOT di Chicago itu harganya jadi naik. Biasanya $8 sekian itu naik menjadi itu 13 sampai 14 dolar per barrelnya itu. Begitu. Baik, jadi akibat lebih jauh maka harga kedelai yang kita terima yang biasanya dulunya itu tahun 2020 harga sekitar Rp7.000 itu tiba-tiba melompat menjadi 8.500 itu akhir tahun. Desember dari naiknya mulai September, Oktober, November, Desember. Akhirnya karena Desember itu 8.500 sampai 9.000
itu kita nggak tahan, kita mogok produksi selama 3 hari, sehingga di akhir Desember dan awal Januari tempe dan tahu selama 3 hari tidak ada. Nah, setelah itu pemerintah melakukan bantuan kepada kami melakukan operasi pasar melalui Kementerian Pertanian. Harga yang dipatok di situ harus landing dijual kepada pengrajin tempe tahu adalah sebesar seharga 8.500. Padahal waktu itu harga sudah 9.000 lebih, 9.500. Nah, setelah berjalan itu, ternyata berjalannya itu tertatih-tatih, harusnya sesuai kebutuhan rapat, importir yang ada, itu diminta 12,5% dari total impor, atau sebesar 317.000 ton untuk operasi pasar ini. Faktanya, dari seluruh importir, ada importir yang memberi, ada importer yang tidak mau melakukan operasi pasar, ada yang asal-asalan, ada juga yang lebih dari ketentuan. Nah, dari situ total operasi pasar dari 317.000, faktanya hanya 2.700 lebih, 2.750 ton. Tidak ada 1% operasi pasar yang diberikan oleh importir ini. Baik, Pak Aib. Terkait dengan kenaikan harga kedelai secara global ini, tapi dampak yang paling dirasakan oleh Indonesia ini seperti apa? Kemudian, adakah pihak-pihak yang sekiranya dirugikan begitu, Pak Aib, dengan kenaikan harga kedelai secara global? Siapa yang paling dirugikan dan mengapa pihak tersebut juga paling dirugikan, Pak Aib? Terima kasih. Jadi memang kalau yang paling dirugikan tidak ada lain kecuali pengrajin tempe tahu. Kenapa? Dari 3 juta ton kebutuhan kita tiap tahun kedelai, itu 99% dipakai untuk membuat tempe dan tahu. Pengrajin tempe tahu dari 160.000 pabrikan yang kecil-kecil rumahan, dengan jumlah pekerja termasuk keluarga itu 5 juta orang, ini yang paling terpuruk. Makanya, karena kami itu kebetulan juga anggota kami itu pendidikannya biasa, terus hidupnya pas-pasan, pada umumnya ya boleh dikategorikan termasuk golongan yang miskin atau sederhana. Jadi dengan demikian kita ini mau naikkan harga tempe tahu susah, mau ini susah, mau nambah modal tidak punya uang, akses ke bank tidak ada, dan lain-lain. Akhirnya ya tidak ada lain kecuali mogok. Ternyata kemarin Februari dari harga yang 9.500 itu naik lagi. Sampai Maret ini dan sampai Mei ini sudah 10.000 lebih harga DO diimportir. 10.500, ada yang 1.800, sehingga harga di pengrajin itu ada 11 sampai 12.000. Nah, satu-satunya jalan bagi kami ini adalah menaikkan harga tempe dan tahu. Tapi tambahan modal untuk membeli misalnya biasa 100 kilo satu hari, itu sekarang ini tidak bisa 100 kilo, mungkin cuma 80 kilo atau 70 kilo. Hasilnya ya pasti menurun. Untuk itu kemarin Kementerian Perdagangan mendukung kami untuk menaikkan tempe dan tahu. Tapi kurang expose, kurang terdengar di pasar tradisional dan lain-lain. Sehingga kami ini masih tetap sekarang ini sulit dan susah. Bingung. Baik, Pak Aib. Jadi pihak yang sekiranya paling dirugikan ya dengan adanya kenaikan harga kedelai secara global ini adalah para pengrajin tahu dan tempe begitu ya, di mana
saat ini bisa kita katakan menjadi kendala karena ketika bahan bakunya harganya meningkat, tapi di sisi lain para pengrajin tahu dan tempe ini juga bingung begitu untuk menaikkan harga dan bisa saja terjadi mogok produksi begitu Pak Aib. Tapi di sisi lainnya, di samping bisa terjadi mogok produksi begitu, apalagi yang kira-kira bisa terjadi di lapangan mungkin begitu dengan naiknya harga kedelai secara global ini? Jadi kalau misalnya kami ini tidak didukung oleh pemerintah untuk menaikkan harga saja dulu sekarang ini, minimal, itu jutaan pengrajin tempe tahu mau makan apa? Baik. Pasti kelaparan. Subsidi tidak ada, bantuan tidak ada, modal tidak ada, dan lain-lain tidak ada. Contoh misalnya, kemarin pada waktu pandemi, itu kami ini ingin minta dibantu, ada bantuan 2,5 juta untuk pengusaha atau UMKM ini. Tapi karena data-data yang kami miliki itu tidak lengkap, yang adanya data dulu waktu demo tahun 2008, sekarang sudah 2021, itu sudah tidak up to date, itu data yang kami berikan ditolak. Sehingga bantuan itu pun tidak ada. Baik Pak Aib, jadi memang dari Gakoptindo sendiri ya mendesak pemerintah untuk dibantu menaikkan, didukung begitu ya untuk menaikkan harga tahu dan tempe begitu. Dan di segmen selanjutnya Pak Aib kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait kira-kira strategi apa lagi nih yang harus dilakukan oleh regulator dan pihak-pihak lainnya dalam menyikapi kenaikan harga kedelai secara global. Pemirsa